Assalamualaikum. Berjumpa kembali dalam kondisi sehat insya Allah dengan saya di channel Ade Flori. Pecinta tanaman dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman cara saya dalam merawat seedling anggrek dendro, khususnya yang saya tanam di kayu. Nah, kebetulan kayunya ini sangat estetika, sangat cantik dan artistik sekali, ya kan? Seperti ini saudaraku. Mari kita kupas lebih dalam satu persatu apa saja yang ingin saya sampaikan di sini. Kayu ini saya dapatkan pada saat saya jalan-jalan bersama keluarga. Nah, tanpa sengaja saya singgah di suatu tempat dan menemukanlah kayu-kayu ini. Kayu-kayu ini biasanya dipakai untuk aquascape. Aquascape adalah seni mengatur tanaman, air, batu karang, kayu, dan yang lainnya di dalam media kaca atau akrilik. Biasanya aquascape bisa berbentuk kotak kaca maupun bentuk lainnya seperti akuarium, kolam-kolam besar mungkin di suatu bangunan atau rumah atau gedung kantor yang membutuhkan keindahan seperti itu. Nah, biasanya kayu aquascape ini digunakan untuk menambah keindahan. Karena kayu ini sudah direndam melalui proses yang sangat lama sehingga kuat dan tahan air seperti itu. Nah, ini saya gunakan untuk media tanam seedling dari anggrek dendro yang saya dapatkan. Saya adopsi dari kecil sekali, masih berapa senti begitulah. Nah, ini saya coba tanam. Kok ya cantik, saya lihat gitu, indah, artistik sekali. Di bawahnya tidak saya tanam cor, tetapi tetap pakai kayu juga, jadi mudah kita pindahkan dimanapun dan mudah kita letak dimanapun, seperti itu. Kita lihat dari dekat seperti ini saudaraku, bentuk dari kayu aquascape. Biasanya kayu aquascape ini asalnya kayu tersebut banyak sekali sih, yang kuat, tahan, keras, dan awet lah istilahnya seperti itu. Ini cantik sekali, artistik sekali. Ini asli ya saudaraku, dari bentuk aslinya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini betul-betul asli dari alam, hanya melalui proses untuk biasanya direbus sih. Kalau untuk kayu-kayu aquascape direbus, pokoknya melalui proses khusus supaya kuat. Biasanya bahan yang digunakan kayu-kayunya bisa kayu ulin, bangkirai, sono keling, meranti, kamper atau sengon mungkin bisa juga. Nah, seperti itu saudaraku. Setelah kayunya yang kita bahas, mari sekarang pada intinya kita membahas pengalaman saya menanam anggrek dendro atau seedling dendro di media tanam kayu aquascape seperti ini. Nah, mari kita lihat. Ini saya tanam dari seedling sangat kecil sekali, dari April nih. Ada semua saya tulis dari April 2022. Nah, seperti ini. Masih sangat kecil dan berapa senti. Belum beranak pinak seperti ini, belum rimbun sekali masing-masing plannya. Tapi alhamdulillah ini sudah banyak yang sudah bertunas, tunas baru. Nah, sudah gemuk-gemuk sekali. Seperti ini. Ini dari berbagai macam ID.
baik yang semi keriting juga yang bulat ada juga lengkap di sini. Saya campur jadi satu. Saya mau lihat perkembangannya dari masing-masing plant itu secara bersamaan seperti itu. Nah, kita lihat saja dari bentuk daun berbeda. Ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang kurus plantnya. Nah, memang masing-masing dendro tidak bisa tumbuh dengan sama semua karena masing-masing plant itu memiliki ciri khas tersendiri, baik daun, batang ataupun plantnya itu sendiri. Awal saya tanam seedling ini otomatis sudah memiliki media tanam bawaan. Nah, kalau kita memang ingin menempel, lebih baik kita kurangi sedikit media tanam bawaannya supaya tidak terlalu lembab seperti itu. Seandainya kurang media tanamnya kita tambahin, tapi kalau sudah terlalu banyak ya kita kurangin baru kita tempelkan. Vitamin-vitamin yang bisa digunakan bisa vitamin B1 untuk meminimkan stres, untuk mengadaptasi bibit-bibit yang baru kita tanam. Seperti itu kita rutin spraykan atau semprotkan berapa seminggu 2 kali, bisa juga tidak perlu terlalu sering juga tidak apa-apa, karena saya hanya menggunakan air cucian beras tanpa kulit bawang merah bawang putih pada saat masih baru ditempel. Jadi saya spray dengan air cucian beras yang murni tanpa kulit bawang merah bawang putih terlebih dahulu. Nah, setelah akarnya sudah merambat ke media, baru saya campurkan dengan kulit bawang merah bawang putih seperti itu. Nah, buktinya hasilnya juga alhamdulillah seperti ini, subur dan perkembangannya luar biasa. Masya Allah, pokoknya bikin happy. Nah, seperti ini. Nah, ini saudaraku, ada sedikit cerita yang ingin saya bagikan. Ini ada cerita yang sungguh menarik. Pada saat saya membeli seedling, di media tanam itu ada bibit anggrek yang kalau saya perkirakan itu adalah bibit dari botolan yang masih sangat kecil sekali dan lemah sekali seperti kecambah. Pada saat itu berbarengan dengan seedling-seedling yang saya adopsi, tapi saya tidak buang. Saya mengira itu pasti bibit anggrek yang terbawa dalam media. Akhirnya saya tempel. Ini makanya beda sendiri, masih kecil, yang lainnya sudah besar-besar karena ini memang masih 2 helai seperti kecambah yang baru tumbuh. Tapi alhamdulillah kok ya bagus ini. Nih, makanya dia kecil sendiri dibandingkan sama yang lainnya. Nah, ini saya tempel saja di sini. Saya juga nggak yakin bisa hidup atau tidak. Ternyata saya bisa merawat dari bibit lepas botolan loh, sepertinya seperti itu. Bukan bisa dikatakan masih seedling, belum seedling, itu masih bibit nih, tapi juga tumbuh alhamdulillah nih. Nah, sekarang juga tumbuh besar, sudah beranak lagi. Nah, ini tunas barunya sudah melebihi tunas yang lama. Nah, berarti dia subur seperti itu. Setelah kita tempel bibit dendro atau seedling dendro ini di media tanam kayu aquascape yang artistik ini atau yang estetik seperti ini, kita taruh di tempat yang teduh terlebih dahulu ya saudaraku. Jangan langsung terkena sinar matahari, walaupun dendro itu kuat full sun, full rain, tetapi bagi saya biarlah perlahan adaptasi dahulu. Kebetulan rumah kami menghadap ke barat, jadi pada saat akar sudah mulai menjalar, perlahan kita kenalkan dengan sinar matahari secara bertahap. Pertama 40%, 50%, baru 70%. Nah, sekarang saya letak kurang lebih sudah ke 85%, seperti itu. Nah, ini buktinya juga bagus hasilnya seperti ini. Nah, memang perawatan yang baik dan benar, juga penuh kasih sayang yang tulus, itu akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman-tanaman kita. Baiklah, seperti itu apa yang ingin saya bagi, baik itu pengalaman atau ilmu-ilmu saya pribadi dalam merawat seedling anggrek dendro yang saya miliki, yang saya adopsi.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan apa yang saya share di video ini juga bisa menginspirasi para pecinta tanaman hias. Seperti itu. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam saya menyampaikan. Terima kasih atas support dan dukungannya selama ini di channel Ado Floris. Semoga semua keluarga pecinta anggrek dimanapun berada, bunga-bunganya juga tumbuh dengan subur, dengan sehat, dan berbakti dan selalu berbakti mengeluarkan bunga-bunga yang cantik. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dengan senang hati.